kita lagi menuju usaha telur asin yang di Kabupaten Brebes, telur asin Mbak Yani ya, Mbak Yani yang ada di Brebes. Oke, sekarang perjalanan kita masuk ke produksi. Baik, oke. Pak, dipakai saja Pak, sepatunya nggak apa-apa. Untuk sampai sini ya Pak, Waalaikumsalam ya Allah. Eksplorasi dan limbangan. Iya, Mbak Yani ya. Oke Pak. Iya, iya. Ini produksinya Ini di tempat sini. tempat produksi. Kalau di rumah di sana tempat yang teman-teman Di di rumahnya masih satu jalan ini. di rumahnya ada lagi. Oke, ada pelangnya lagi. Oh, yang ini yang jalan ya, di jalan. Untuk Oh iya, ini lagi di ini ya, ini yang masih. kandang ini di sortir Pak. Oh, ini yang teling mau di ini ya, dibikin ya, dicuci dulu nih, masuk di bak, dicuci dulu yang bersih ya. Dicuci Setelah semua. cuci bersih terus nanti, nah ini Ini ya. tempat ini udah ada yang matang Pak. Tidak Ini lagi adonannya, ini adonannya. adonannya. Terus Ini tempat ininya Pak, tempat oh, tempat untuk perangnya, penyimpanannya ya. penyimpanannya, Iya. Berapa hari kalau disimpan di sini ini? Ini ada Oh iya, ini di dalamnya ada ada. dalamnya, ada dalamnya. Ada telurnya semuanya ya. Ini ada yang 14 hari, ada 12 hari. Pokoknya tiap hari Asin ini ya. produksi. Termasuk ini satu untuk Ini ini ya. bakar Pak. Ini kan direbus satu Oh. kali perebus. Bakar di mana? Ini bakarnya di sini. Oh. Ini tempatnya kayak gitu. Ada di dalam ini ya tempat Oke. bakarnya ya. Tempat bakarnya. Tempat bakarnya ada di dalam. Ini tempat produksi satu kali rebusan ini 1.350. Ini besar ya. Oke. Jadi sampai 7 jam. Bisa untuk dimakan berapa? 1.000? 1.350 butir. Berarti bisa dimakan 2 tahun, 3 tahun Pak Hendrik. Ini bisa satu kali rebus, kalau satu hari makan satu, ini bisa untuk makan 3 tahun. Ini satu kali rebus saja ya Bu. Ya enggak, satu hari habis Pak. Enggak, maksudnya sekali rebus kalau dimakan Pak Hendrik Ya, sendirian ya. satu hari satu itu berarti bisa untuk 3 tahun ya. Ini luar biasa ini. Sekali rebus saja udah ribuan ya Bu ya. Kalau lagi rame sampai 2 kali Pak, 2 kali kayak gitu. Tapi dia sudah biasa. Iya, iya. Dari dulu apa enggak? Ini lagi corona gimana Bu? Corona berpengaruh Pak. Pengaruh ya tetap ya. Saya sangat berpengaruh dulu kan saya satu hari sampai 1.500, 2.000 satu hari. Iya, Tapi iya. sekarang udah menurun. Menurun. Oke. Tapi sekarang udah mulai bangkit lagi. Oh, ini sudah Oke. pas ini Normal. new normal ini Oke. sudah mulai bangkit lagi ya. Udah mulai bangkit lagi. Iya, iya Ibu. Yang di Ya. yang di juga. Pemirsa, ini kita lihat di telur asin ya, Mbak produksi telur asin Mbak Yani dari Limbangan Brebes Limbangan ya. Wetan, oke. Ini Limbangan Wetan Brebes. Ini biasanya kalau pada saat belum tidak ada pandemi corona, ini bisa 2 atau 3 kali rebusan. Cuman karena musim lagi pandemi corona ya, ini produksinya kurang. Tapi ini sekarang sudah new normal, ini sudah bangkit kembali. Mudah-mudahan segera selesai untuk corona sehingga tidak berdampak terutama untuk pengusaha UMKM ini tidak ada masalah dan bisa bangkit lagi. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pemirsa, setelah kita lihat-lihat tadi berkaitan dengan produksi bahan bakunya dan sebagainya tadi cukup sekarang cukup menggembirakan karena dengan pandemi sekarang ini kan sudah new normal. Itu artinya apa? Sekarang sudah bangkit lagi dibandingkan kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin itu sangat terasa sekali bagi pelaku usaha mikro kecil menengah, terutama produksi telur asin. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai naik lagi dan ini sudah mudah-mudahan berkaitan dengan pandemi ini cepat selesai sehingga pelaku UMKM ini bisa normal kembali dan bisa menjalankan maksimal aktivitasnya. Nah, sebelumnya ini saya akan menanyakan pada
Bu Yani, ini Bu Yani, ini usaha telur asin ini sudah lama ya Bu ya? Sudah sejak tahun 2000, jadi udah 21 tahun ya Bu ya. Nah 20 tahun yang lalu ini Ibu pengiriman telur asinnya itu gimana aja Ibu? Kalau pengiriman saya untuk ini dari awal itu lokal saja Mbak. Tapi kebanyakan kan apa namanya, yang datang dari luar daerah juga banyak, yang dari luar kota juga banyak. Jadi untuk saya saat ini saya setor ke agen-agen atau ke outlet-outlet toko-toko seperti di rest area, seperti di pintu masuk tol itu yang mau ke Banjarannya itu ya banyak. Saya punya outlet-outlet jadi supermarket pribadi juga satu hari sampai ke Lotte Pak Singgil. Oh Lotte Mart Singgil. Iya. Jadi alhamdulillah untuk produksi satu hari itu untuk pembayarannya 1.500 habis di sekitar kalau lagi keadaan normal. Tapi kalau sekarang kan ada apa namanya pandemi, ada menurun, jadi kurang dari 1.500. Ya Ibu, jadi untuk produksi ini tidak punya toko sendiri tapi dikirim ya Ibu ya. Jadi ya baik pemirsa, ternyata Yani ini memproduksi kemudian dikirim store-storekan di beberapa toko-toko. Tapi di samping itu juga banyak yang datang ke sini membeli. Jadi dari luar kota juga banyak yang datang ke sini untuk membeli telur asinnya. Ya, mungkin karena sudah terkenal sehingga banyak yang tahu dan banyak yang beli ke sini. Ini Ibu Yani tadi menyampaikan seperti itu. Kemudian Ibu untuk kendalanya seperti apa Ibu? Ini kendalanya karena yang usaha 21 tahun itu kan pasti mengalami pasang surut. Kendalanya begini Pak, kalau telur ini bahan baku yang utama dari kalau bahan bakunya dari peternak sini itu kurang mencukupi. Peternak sini itu terbatas, nggak seperti peternak dari saya kan ngambilnya peternak lokal. Jadi khusus telurnya telur lokal, bukan telur dari Jawa Timuran, ngambil dari luar itu enggak Pak. Jadi peternaknya terbatas. Kalau saya omsetnya lagi naik, otomatis kurangan telur dari pasukan dari peternak sini gitu. Itu kendala yang pertama, masalah bahan baku. Dan yang masalah pemasaran juga kalau lagi sepi juga kadang-kadang kan kita apa namanya susah buangnya kemana gitu. Jadi akhirnya nanti telurnya jadi tua-tua gitu Iya, Pak. umurnya biasanya misalnya ya, 14 hari maksimal jadi bisa di atas 20 ya. Kayak gitu kendalanya. Tapi kita punya trik sendiri, misalnya cara olahannya juga dari biar 20 hari tapi jangan terlalu asin kayak gitu. Kita punya trik sendiri kayak gitu, cara pengolahannya. Sudah ya maklum saya udah 20 tahun jadi udah ngerti bagaimana cara Belajarnya udah lama ya Bu ya. Iya. punya trik sendiri. Iya, terus Ibu di samping tadi kendalanya berkaitan dengan stok yang ada peternak ini kan maksudnya peternak lokal ya, keterbatasan itu kalau pas lagi naik omsetnya ini kesulitan mencari bahan baku. Atau sebaliknya begitu di sini banyak kemudian lagi sepi, itu kan juga bagaimana antisipasinya tadi sudah disampaikan antisipasinya supaya tidak terlalu asin sekali sudah diantisipasi. Baik Ibu, untuk kualitasnya gimana Ibu? Nah Pak, saya di sini khususnya di saya itu produksi telur asin, cara pengolahannya nggak campuran apa namanya, untuk yang bahan-bahannya itu khusus pakai bata merah, adonan bata merah. Jadi kita punya mesin sendiri untuk giling batanya. Kita kan udah punya langganan bata merah yang adonan itu. Nanti kita nanti kalau sudah menjadi adonan kita balut dengan gitu. Jadi saya itu murni pakainya bata merah, nggak campuran buat kalau kebanyakan orang pakainya tanah yang buat itu kan Pak. Itu saya di sini udah jadi murni khusus bata merah, nggak ada campuran. Itu yang menjadi kualitas saya Pak. Kalau orang Jawa dulu itu memang khasnya kayak gitu. Jadi saya bertahan sampai
Ya baik, ya Mas, saya tadi lihat juga ada bata merah, itu ya berarti pakai bata merah ya dengan garam tadi ya untuk menjaga itu, dan sampai sekarang tidak pakai tanah ya. Kadang kan ada yang memang ada yang pakai tanah liat, tapi enggak, ini sekarang dengan kualitasnya tetap dijaga selama 21 tahun ya, pakainya bata merah ya. Ini sangat luar biasa. Bu Yani ini menjelaskan berkaitan dengan kualitas rasa yang yang dipertahankan dari usaha telur asin Mbak Yani ini. Kemudian ada berapa produknya itu di sini? Di sini saya punya produk 3, dari bakar, telur asin bakar, telur asin open atau panggang, terus yang ketiga itu rebus atau original. Oh iya, ada 3 ya, jadi rebus, original, bakar, dan panggang ya. Dan ini dari 3-tiganya yang paling laku yang mana? Yang paling laku itu rebus, Pak. Yang rebus ya, sama bakar ya. Kalau open itu saya jarang-jarang open juga, soalnya kan jarang permintaan. Iya. Juga rasanya juga nggak terlalu kayak telur bakar sama rebus kan banyak perbedaannya, ada rasa bedanya itu. Kalau open itu enggak, kan cuma prosesnya saja yang di open kayak gitu. Iya. Baik pemirsa, itu mungkin di antara lain itu ya yang membedakan memang antara telur asin Brebes dengan telur asin yang lain, itu antara lain menjaga kualitas. Itu antara lain adalah yang dilakukan oleh pengusaha telur asin Brebes, sehingga rasanya itu tetap stabil, rasanya itu sama, bahkan sebelum diolah itu dicuci dulu sampai bersih, sehingga proses pengolahannya itu memang butuh waktu ya, tapi sekali butuh waktu karena ini adalah paket ya banyak ya, sehingga tidak begitu banyak operasional juga, tapi ini kualitas tetap terjaga gitu. Ibu, maaf ya Ibu ya, jadi ini saya agak cerita agak rahasia sedikit ya Pak Hendrik ya. Ya Pak Hendrik ya, boleh ya Ibu ya cerita agak rahasia sedikit, karena kadang cerita seperti ini saya nanya seperti ini kadang barangkali pemirsa juga yang pengen usaha, dan kalau memang sudah usaha, supaya usaha itu tetap berjalan apalagi sampai 21 tahun ini, biasanya ada amalan khusus Ibu, maaf Ibu, jadi melakukan amalan khusus atau ritual khusus atau apa ya yang kira-kira supaya usaha itu tetap lancar gitu Ibu. Oke, monggo. Saya agamanya Islam gitu. Pada Allah itu bukan yang permintaan dari dukun mintanya kepada setan, tapi yang minta kita langsung pada Allah dengan sholat duha dan sholat tahajud. Ini sangat luar biasa, sampai Bu Yani menangis karena memang yang sering dilakukan setiap harinya itu hanya itu, mengadunya semuanya kepada Allah, minta pertolongan pun semuanya kepada Allah, dan kita curhat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu yang tadi yang Ibu lakukan ini ya, ini jelas ini kan yang amalan yang diridhoi oleh Allah ya Bu ya, yang mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dalam berusaha ya, dan rezekinya terus mengalir, karena itu janji Allah itu adalah jelas, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrojan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Sangat yakin, saya yakinnya Allah nanti akan memberikan setiap itu. Tapi alhamdulillah semuanya terkabul. Apa yang saya minta semuanya sampai sekarang memberikan kelangsungan.
walaupun tawaran banyak, dari banyak orang menawarkan ke A, ke B, ke Z, tapi beliau percaya bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meminta kepada Allah, Allah insya Allah akan mengabulkan doa kita dengan ketulusan kita. Ini sangat luar biasa. Pemirsa, ini patut kita contoh ya, hal yang baik seperti ini silahkan bagi pelaku usaha untuk bisa mengikuti amalan yang diamalkan oleh ya, mudah-mudahan ya apa yang tadi disampaikan ini bermanfaat untuk pemirsa yang nanti mendengarkan dan melihat kenyataan yang terjadi, bahwa hanya minta kepada Allah kita semuanya akan diberikan yang terbaik. Ya Ibu, dari tadi berkaitan amalan yang Ibu lakukan itu adalah amalan yang baik yang dianjurkan oleh Islam, dan di samping itu juga kan yang namanya telur kan ada pesaing ya Ibu ya, pasti kan ada pesaing, apalagi brebes ya Pak Hendrik ya, brebes kan luar biasa, ini bisa bersaing sampai 21 tahun itu, sampai masih eksis, masih berjalan. Ini adalah suatu prestasi yang menggembirakan, termasuk ini adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menghadapi persaingan seperti ini, Ibu melakukan langkah-langkah seperti apa untuk menghadapi persaingan? Saya yakin, saya sangat yakin Pak, kalau saya menjaga kualitas sampai kapanpun, insya Allah pelanggan itu akan dengan datang dengan sendirinya Pak. Kalau kok saya itu dagang itu istilahnya enggak ecek-ecek kayak gitu loh Pak. Kalau orang Jawa bilang itu wadian gitu Pak, bukan dagang wadian, tapi saya pengen dagang yang berkualitas kayak gitu. Secara otomatis orang itu akan cari di mana rasa enak, kalau rasanya enak pasti dicari orang, itu semboyan saya kayak gitu. Jadi saya berusaha untuk menjaga kualitas ini, jangan sampai dikurangi lah untuk cara pengolahannya juga enggak saya kurangi, walaupun misalnya harga garam lagi mahal, harga ini lagi mahal, itu enggak saya pengaruhi sama sekali. Baik, tadi disampaikan oleh beliau yakni bahwa untuk menjaga atau mampu kita bersaing dengan kompetitor, pesaing-pesaing, karena di Brebes juga banyak, antara lain strateginya adalah tetap menjaga kualitas, karena dengan kualitas terjaga maka rasa pun tidak akan berubah, dan peminat pun orang yang beli itu tidak akan merasa kecewa. Ini adalah hal yang penting yang harus kita jaga. Ini terima kasih ya, ini Bu Yani ya tadi menyampaikan panjang lebar. Harusnya saya banyak pengen tahu cara produksi dan sebagainya, cuman kebetulan ya ini waktu kita terbatas ya. Yang penting ini udah banyak ya yang tadi disampaikan oleh Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi pemirsa yang mendengarkan atau yang melihat. Itu Ibu, terima kasih Ibu. Enggak ini Pak, enggak minum dulu Mas ini. Iya, ini nanti saya minum, pengen makan telur asinnya, cuman apa nanti kalau makan nanti nanti ngomongnya Pak. Ini jadi nggak apa-apa, ini kan ada yang baru mateng, gitu ya. Pas anget-anget nanti enak. Itu apa ternak burungnya Masih di atas ini kan ada ternak murai Pak, Bapak ini kan senangnya telur manuk murai nggih. Oh, Nggih, jadi ada usaha lain di samping ini, apalagi Bu? Jadi murai sama lupa menanyakan tadi, saya lupa menanyakan sama ayam Jawa. Oh, ternak ayam Sama murai, sama burung murai. Di atas murai ya, ternak murai ya. Iya. Kalau murai itu kan ini ya Bu ya. Kandang-kandangnya aja. Oh, kandang-kandangnya aja ya. Jadi ada baru burungnya banyak sih Pak. Ada berapa pasang gitu. Kita ternak. Jadi selama ini ya alhamdulillah. ternyata bukan saja telur asin yang digelutinya, juga ada kegiatan yang digeluti oleh suaminya juga berkaitan dengan ternak ayam dan burung murai. Ya, ini burung murai ini satu pasang berapa? Satu pasang kalau yang baru netes itu Pak, belum bisa makan sendiri itu. Iya. Saya jual biasanya satu pasang 3 juta. Satu pasang 3 juta ya. Mas iya, Mas belum bisa makan. Itu murai nggih. Saya udah jual berapa pasang Pak? Ya alhamdulillah. Enggak, kalau yang sudah bisa makan sendiri terus bunyinya sudah bagus itu sudah sampai puluhan juta ke atas. Itu
itu ya. Padahal kasih makannya juga sedikit ya. Namanya burung itu kan ya paling makannya berapa tapi hasilnya wah ini menjanjikan ini usaha yang menjanjikan. Di samping telur asin juga burung murai ya ini sangat luar biasa. Jadi Pak Hendrik, jadi kalau 1 bulan laku 1 pasang saja itu sampai dapat gajian 3 juta minimal paling tidak ya. Ini pulih-pulihnya 10.000. Saya pernah Pak, udah netes semua tuh 6 Mas Hendrik, 6 ekor. Terus langsung dibayar sama juragan bawang kelompok kalau nggak salah Pak Hadi itu beli langsung transfer 6 juta sama saya. Berapa 3 pasang? Iya, enggak bukan 3 pasang, berarti berapa ya? 3 ekor Pak, bukan 3 pasang, itu 6 juta langsung bayar. Oke, ini sangat luar biasa ya. Cuman pemirsa, saya pengen ke tempatnya ke atas itu, cuman kan karena kita ke atas ini kan Di luar murai itu kan sama ayam dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ke sana kata Bu Yani itu jangan ke sana dulu wis gampang nanti karena apa kotor ininya tempatnya kan juga karena saya pakai sepatu katanya gitu. Jadi nanti barangkali yang namanya tempat di atas ini untuk burung murainya sama ternak ayamnya ya paling tidak kita tuh bisa memberikan jadi dari Bu Yani ini kita akan memperoleh bahwa gambaran bahwa wah ini usaha ini adalah menjanjikan samping telur asin tadi yang sampaikan itu. Terima kasih dan terima kasih ya Ibu ya atas wawancara semuanya. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan dan Ibu sampaikan juga itu bermanfaat ya Bu ya, terutama untuk pengembangan usaha Ibu, termasuk juga memperoleh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terima kasih pemirsa. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.